Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari kelima rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang kelima ini akan ada 8 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai kegiatan operasional dan kegiatan bisnis mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat untuk dimanfaatkan oleh para investor untuk mengetahui lebih dalam tentang kondisi keuangan dan juga kondisi bisnis dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga terus menambah jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020 ini. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi dari Bapak Ibu sekalian para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Kali ini pada sesi Public Expose oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai informasi PT Selamat Sempurna Tbk atau yang sahamnya diperdagangkan dengan kode SMSM telah tercatat di bursa sejak 9 September 1996. SMSM bergerak dalam bidang usaha industri komponen otomotif seperti filter, radiator, dan komponen otomotif lainnya. SMSM masuk ke dalam sektor miscellaneous industry dan subsektor automotive and components. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari PT Selamat Sempurna Tbk, kepada Bapak Surya Hartono selaku Komisaris Utama, Bapak Ang Andri Pribadi selaku Direktur, Ibu Lidiana Wijoyo selaku Corporate Secretary, dan Ibu Loviana selaku Assistant Corporate Secretary. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini akan dimoderatori oleh saya. Perkenalkan, saya Hubertus Ado dari Direktorat Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Nah, perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, bahwa jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan kepada PT Selamat Sempurna Tbk, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikannya melalui menu Q&A. Pertanyaan nanti akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Sebelum memulai, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa akan ada door prize. Cara ikutannya gimana? Mudah Bapak dan Ibu, hanya dengan mengisi kuesioner yang tersedia di room chat. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mulai pemaparan,
Berikut kami tayangkan company profile video dari PT Selamat Sempurna Tbk. For almost 5 decades, PT Selamat Sempurna has provided solutions for the industries of automotive, commercial, and heavy equipment parts for OEM, OES, and aftermarket customers. Led by our vision and mission, PT Selamat Sempurna is poised to compete in international markets and committed to providing the best service to our customers. PT Selamat Sempurna is part of the ADR group of companies. The group activities are divided into 4 main divisions: automotive, agribusiness, property, and financial services. PT Selamat Sempurna has 2 production centers, one in Tangerang, where it has a 75-hectare site. The second location is in Kapuk, North Jakarta, with a 5-hectare site. These production centers are located strategically with comfortable access to Jakarta International Airport and the port of Tanjung Priok. To be able to manufacture high-quality products reliably, we employ high-precision equipment coupled with modern manufacturing processes. Manufactured in world-class standard facilities, each Secura filter and ADR radiator product are designed and produced to meet or exceed the SAE, JIS, and DIN testing standards, particularly to meet the requirements of efficiency, lifetime, burst strength, vibration, heat exchange, and others. Our laboratory meets international quality standards, ISO IEC 17025-2005 by CAN accreditation. Sulawesi. CAN is the Indonesian accreditation for testing standards, and hence we're able to test similar products from third parties. Our trademarks have been registered in more than 120 countries all over the world. Secura filter and ADR radiator offer the largest range of applications for more than 10,000 part numbers. We cover automotive, commercial, heavy equipment, marine and industrial for American, European, and Asian applications. With export destinations of more than 120 countries, we strive to distribute all Secura filter and ADR radiator products in the highest quality to meet global needs. Focus and dedication to quality and changing business environments will ensure that our customers' business model needs are secured. Whether they are Secura filter or ADR radiator, they will continue to lend confidence to the end user. To date, PT Selamat Sempurna has won numerous prestigious awards both on the national and international stage. These are salient recognitions of the PT Selamat Sempurna commitment to become the world leader in automotive, commercial, heavy equipment, and industrial parts. To help contribute toward the national economic growth. Working hard, working closely with timely precision will help us realize our vision to become a world-class company in the automotive components industry. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, sudah saatnya kita untuk menyimak pemaparan oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Ibu Lidiana Wijoyo selaku Corporate Secretary untuk memberikan pemaparan. Kepada Ibu Lidiana, kami persilahkan. Selamat sore, terima kasih Pak Ado. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam pada presentasi Selamat Sempurna Tbk pada event Public Expos Live 2020. Untuk
mulai untuk presentasinya. PT Selamat Sempurna Tbk dikenal sebagai perusahaan otomotif untuk di ADR Group dan merupakan filter manufacturer yang terbesar di region. Kemudian kami juga memiliki range produk yang sangat komprehensif dan telah mengekspor produk kami ke lebih dari 120 negara di seluruh dunia. Trademark kami sendiri juga telah didaftarkan di lebih dari 100 negara. Kemudian 90% dari pendapatan kami bersumber dari aftermarket, dan perseroan sendiri mempunyai strong balance sheet dan cash flow yang cukup kuat. Ini adalah komposisi shareholder perusahaan saat ini, kemudian juga pemegang saham dengan posisi per 31 Juli 2020. Berikutnya, ini adalah fasilitas produksi perseroan di Indonesia, di mana untuk radiator, kapasitas produksi perseroan adalah 1,95 juta unit per tahun, kemudian untuk filter, sekitar 96 juta unit per tahun. Berikutnya, kami memiliki, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami memiliki wide range produk yang sangat lengkap, di mana total part number kami ada sekitar 8.000 part number, 6.000 untuk filter dan 2.000 untuk radiator. Di mana penambahan ini bertambah kurang lebih 500 part number per tahun. Berikutnya, ini mengenai sedikit informasi mengenai heavy equipment range maupun sub range yang merupakan market perseroan. Berikutnya, ini adalah brand, merek perseroan, yaitu untuk filter sendiri adalah Sakura, kemudian untuk radiator dikenal dengan ADR Radiator. Ini merupakan dua produk utama perseroan. Sedangkan untuk Damhoist adalah produk subsidiari perseroan. Berikutnya, ini adalah list OEM dan OES. Seperti yang saya sampaikan di depan, sekitar 90% penjualan perseroan merupakan penjualan ke aftermarket atau replacement. 10%-nya merupakan penjualan ke OE. Dan ini adalah list OE yang merupakan yang disupport oleh perseroan. Berikutnya, perseroan juga memiliki atau mendapatkan bantuan teknis dari pemain global. Kita lihat ada untuk filter sekitar pemain globalnya adalah Donaldson. Kemudian untuk radiator, kita juga memiliki bantuan teknis dari Tokyo Radiator. Demikian juga anak-anak perseroan yang juga mendapatkan bantuan teknis dari pemain global. Berikutnya, ini adalah struktur perusahaan beserta dengan entitas anak dan asosiasi. Berikutnya, perseroan berdasarkan laporan keuangan sampai dengan Desember 2020, kami masih mencatatkan pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan selama 27 tahun. Kemudian juga untuk net income berikutnya, selama 17 tahun berturut-turut tanpa terputus. Dan satu hal lagi berikutnya, ini merupakan salah satu milestone perseroan, yaitu 15 tahun pertumbuhan dividen tanpa terputus. Kita lihat pembayaran dividen terakhir perseroan adalah pada tanggal 25 Agustus kemarin, yang merupakan dividen final untuk tahun buku 2019. Berikutnya, ini adalah summary performance atau kinerja perseroan untuk pagi, kinerja. Bapak. Siang deh. Per Juni 2020. Ini kita masih nunggu Mas Hendra sebentar ya. 2020. Di mana net sales kami turun 17%, kemudian profit for period turun 13%. Berikutnya.
Ini adalah komparatif financial highlight perseroan. Kita lihat seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk sales turun sekitar 17%, dari 1,7 biliar menjadi 1,7 T di Juni 2019 menjadi 1,4 T di Juni 2020. Dengan kemudian untuk financial ratio, kita lihat walaupun untuk top line mengalami penurunan sebesar 17%, kita lihat untuk GP margin merupakan atau operating margin atau profit margin masih cukup baik dengan mempertahankan kinerja yang sama seperti tahun lalu. Berikutnya. Nah, ini adalah sales performance perseroan selama 6 bulan. Kita lihat Indonesia turun sebesar 21%, kemudian untuk luar negeri turun 16%. Bila Bapak Ibu lihat untuk bagian bawah, penurunan Indonesia itu terutama dikontribusi oleh penurunan dari produk body maker yang merupakan produk subsidiari perseroan yang mengalami penurunan 56% atau 58 miliar. Kemudian untuk produk utama perseroan yaitu filter maupun radiator juga mengalami penurunan, untuk filter mengalami penurunan sekitar 17%, kemudian untuk radiator turun 8%. Berikutnya, kita akan lihat sales by geography. Kita akan lihat untuk luar negeri, hampir semua region mengalami penurunan, baik Asia, Amerika, Europe, maupun Asia. Rata-rata berkisar 10-18%. Kita akan lihat ke next berikutnya, negara-negara apa saja yang mengalami penurunan. Ini adalah top 10 10 negara berdasarkan sales, ranking sales berdasarkan penjualan per Juni 2020. Kita lihat negara Amerika Serikat masih merupakan top destination perseroan, kemudian kedua Australia, Thailand, dan Jepang, kemudian Malaysia. Sebagian besar masih merupakan negara-negara maju. Kemudian ini adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, negara-negara apa saja mengalami penurunan sales cukup besar, yaitu kita lihat Rusia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Ekuador, Chili, maupun Filipina. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian di bawah, untuk setiap negara itu kita taruh tanggal itu untuk menunjukkan periode lockdown. Karena selama periode lockdown, perseroan mengalami kesulitan untuk melakukan delivery ke negara-negara tersebut. Berikutnya adalah negara-negara mencatatkan peningkatan sales pada Juni 2020 sampai dengan Juni 2020. Kita lihat untuk Thailand merupakan salah satu negara yang mencatatkan peningkatan paling besar dibandingkan negara-negara lainnya. Kemudian diikuti dengan Saudi Arabia, Kanada, dan Taiwan, kemudian juga Belgium. Berikutnya, di masa pandemi COVID ini, perseroan juga cukup kritikal, kemudian kita sangat kritis untuk melakukan beberapa penghematan, efisiensi. Salah satunya juga dalam employee, dalam tenaga kerja. Kita lihat secara overall, jumlah tenaga kerja perseroan mengalami penurunan dibanding dengan Desember 2019, sampai dengan posisi update per Juli sudah mengalami penurunan sekitar 21%. Berikutnya, ini adalah cost compositions, di mana labor sekitar 23%, kemudian FOH itu sekitar 13%. Berikutnya, ini adalah informasi sedikit mengenai target market perseroan untuk produk HVAC, di mana hal ini, produk ini juga sedikit berkaitan dengan pandemi COVID, di mana merupakan penyaring udara. Kalau kita lihat untuk di rumah, untuk residensial, ini merupakan seperti air purifier, dan ini merupakan salah satu target market perseroan berikutnya.
sedikit kita sampaikan mengenai target perseroan sampai dengan akhir tahun 2020. Target untuk sales turun sekitar kurang dari 10%. Kemudian net profit atau bottom line juga mengalami sedikit penurunan, kurang lebih sekitar 8%. Indikasi-indikasinya adalah kalau kita lihat per Juni kemarin sampai dengan Juni, sales perseroan sudah mengalami turun 17%, namun sampai dengan akhir tahun kami memprediksikan hanya akan turun kurang dari 10%, mengingat beberapa negara sudah melakukan pelonggaran untuk lockdown, sehingga delivery pun sudah cukup baik. Kemudian di sisi lain, main produk perseroan yaitu radiator juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 50% bila kita bandingkan Q3, yaitu periode Juli sampai dengan September, dengan periode April sampai dengan Juni. Kemudian untuk bottom line, indikasi apa saja, yaitu seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa dalam kondisi seperti ini, perseroan juga melakukan banyak efisiensi, tidak hanya dari sisi labor, kemudian juga melakukan kontrol yang cukup ketat pada biaya-biaya pabrikasi. Selanjutnya juga perseroan juga mendapatkan benefit dari harga raw material yang yang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Desember 2019. Mungkin itu saja paparan singkat dari saya. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan sedikit, ini ada mengenai sedikit aja bahwa perseroan juga beberapa waktu ini sudah mulai masuk ke memasarkan produknya juga melalui e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia, Shopee Mall, maupun Blibli. Itu saja Pak Ado, mungkin dari kami untuk paparan singkatnya. Baik, terima kasih Bu Lidiana atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi tanya-jawab. Nah, kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, saya akan bacakan satu persatu, lalu bisa langsung ditanggapi oleh perwakilan perseroan. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Bagus Mulandono. Pertanyaannya sebagai berikut. Apakah ada rencana untuk melakukan diversifikasi produk selain filter dan radiator? Terima kasih pertanyaannya Pak Bagus. Dari SMSM bisa langsung ditanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bagus. Untuk diversifikasi produk, ya sementara kami tetap akan fokus di produk utama kami, filter dan radiator. Mungkin hanya beberapa tambahan dari jenis filter contohnya untuk filtration, karena filtration itu sangat luas aplikasinya. Saat ini kami juga sedang mengembangkan yang kita sebut dengan HVAC, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Lidiana, heat fitting air conditioner yang juga banyak pemakaiannya untuk baik di building, perkantoran, office, ataupun di hospital, industrial gitu, banyak sekali penggunanya. Dan juga saat ini juga kami juga mengembangkan produk untuk air purifier, terutama untuk residential ataupun juga untuk perkantoran. Karena juga demand-nya juga cukup banyak, terutama apalagi sekarang berkaitan dengan pandemik COVID ya. Memang kita lebih health conscious bahwa kita juga perlu udara yang sangat bersih dimanapun kita berada. Mungkin itu yang jawaban dari saya sementara. Ya. Saya kembalikan ke Pak Ado. Terima kasih Pak Andri. Semoga pertanyaannya, ya terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga menjawab ya Bapak Bagus. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Adakah strategi khusus dari perseroan ke depan untuk beradaptasi dengan bermunculnya mobil listrik? Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Danang Hamdani. Ya, mohon dapat ditanggapi, Pak. Oke, terima kasih Bapak Hamdani. Sebetulnya isu untuk EV atau electric vehicle ini sudah cukup lama kami tanggapi, dan kami rasa ini juga suatu perhatian yang khusus dari kami,
di mana sudah sejak lama, kurang lebih 5 tahun lebih, bahwa kami sudah lebih fokus mengalihkan produk kami ke arah bukan ke otomotif lagi, ke passenger car, tapi kita lebih ke arah ke komersial sama heavy duty. Di mana untuk kedua aplikasi ini tentu penerapan elektriknya itu masih lebih sangat panjang life cycle-nya. Apalagi saat ini juga kita tahu bahwa penerapan electric vehicle juga memang sedikit terganggu karena ada sedikit penyesuaian dari harga bahan bakar minyak yang sedikit cenderung turun. Ya. Kemudian juga selain itu juga selain mengalihkan ke heavy duty, saat ini kurang lebih sudah 2/3 sepertiga. Jadi 2/3 itu di komersial dan heavy duty, sepertiga itu di auto atau passenger car. Selain itu juga kami tadi saya tambahkan bahwa kami juga mengembangkan produk tambahan yang bisa membantu kami di kemudian hari, yaitu yang tadi disebutkan HVAC dan untuk air purifier untuk di residential. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andri. Semoga pertanyaannya terjawab ya, Pak Danang. Lanjut ke pertanyaan ketiga, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Willy Putra. Pertanyaannya adalah, faktor apa yang menyebabkan gross margin dan profit margin naik dibanding tahun lalu, sedangkan penjualan perseroan saat ini mengalami penurunan? Terima kasih pertanyaannya, Pak Willy. Dapat langsung ditanggapi oleh Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Willy. Ya, kalau kita lihat dari struktur cost kita, memang kita cukup beruntung kita mengalami perbaikan terutama di raw material cost, seperti yang tadi sudah disajikan oleh Ibu Lidiana, bahwa material cost kita untuk struktur COGM-nya sedikit menurun begitu ya dibandingkan sebelumnya, sehingga ini sangat membantu terhadap kinerja margin perseroan karena bahan baku merupakan faktor utama dari cost, dari biaya gitu. Di samping itu ke depannya memang pada semester pertama dari labor belum terlihat perbaikan karena kita agak terlambat melakukan penyesuaian perampingan karyawan karena kita juga melihat posisi ke depannya bagaimana. Akhirnya kita sudah lakukan juga di mulai bulan Juni, Juli, Agustus ini, maka kita lihat terrefleksi bahwa yang tadi disampaikan labor kita juga secara jumlah juga sudah menurun sekitar 20%. Mungkin untuk bahan baku saya tambahkan tadi angkanya bahwa untuk bahan baku utama turun rata-rata seperti pelat baja sekitar turun 8%. Kemudian untuk bahan baku utama lainnya paper turun sekitar 4%, non-woven 5%, aluminium 8%, bahkan beras sampai turun 10%. Jadi seperti faktor-faktor yang tadi saya sampaikan menyebabkan walaupun penjualan perseroan terkontraksi, tapi secara margin kita dapat mempertahankan atau bahkan lebih baik sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya, Bapak Andri. Semoga menjawab ya, Pak Willy. Lanjut Pak ke pertanyaan keempat berarti sekarang. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa strategi keuangan PT Selamat Sempurna untuk mampu mempertahankan dividend payout ratio and at the same time mampu mempertahankan tingkat hutang yang relatif stable? Pertanyaan dari Bapak Mario Irot. Terima kasih pertanyaannya Pak Mario Irot. Bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Pak Mario Irot. Ya, jadi memang untuk strategi keuangan kami sangat concern terhadap likuiditas perusahaan. Di mana kalau kita perhatikan bahwa working capital kita terjaga dengan baik, even dalam masa pandemik ini juga kita malah sedikit membaik gitu. Karena sejak awal pandemik kami cukup responsif, sudah menyampaikan ke semua supplier kami bahwa kami meminta bantuan relaksasi untuk sekitar 30 hari payment-nya gitu. Sedangkan sementara ini customer-customer kami membayar masih dalam time frame yang tepat begitu. Maka juga menjadi semakin baik. Dan untuk pembayaran dividen, ya tentu karena kebetulan kami juga boleh dikatakan hampir zero debt secara hutang, kami juga
mempunyai cash flow yang sangat baik, sehingga kami mampu untuk setiap tahun secara khusus Selamat Sempurna bisa membagikan yang kita sebut dengan quarterly dividend, atau setahun kita membagikan 4 kali dividen. Dan ini sangat menarik, saya rasa salah satu perusahaan yang ada di bursa yang membagi dividen 4 kali dalam setahun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Berapa persentase kontribusi masing-masing produk, yaitu filter, radiator, dam hoist, coolant, dan brake parts, pada pendapatan total perseroan? Bagaimana komposisi persentase kontribusi masing-masing produk yang diharapkan oleh perseroan? Pertanyaan dari Bapak Yoga Saputra. Terima kasih pertanyaannya, Pak Yoga. Dapat ditanggapi. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Yoga. Untuk komposisi filter secara value, terbesar tentu masih di filter, mencapai 75%. Kemudian radiator 9%. Yang mengalami penurunan ini karoseri, yaitu dump truck yang memang dari subsidi kami, PT Hidraksol Perkasa itu turun ya kurang lebih 6%. Dan lainnya others itu seperti backpipe, muffler, fuel tank itu kurang lebih 11%. Itu kebanyakan lainnya itu ke OE market. Oke, jadi secara komposisi seperti itu. Saya rasa itu jawaban dari saya. Mungkin pertanyaan bagian keduanya, Pak. Komposisi persentase kontribusi masing produk yang diharapkan oleh perseroan. Apakah kontribusi yang tadi sudah secara historis sudah terjadi, itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perseroan, Pak? Oke, baik. Komposisi yang kami harapkan sebetulnya saat ini juga sudah cukup baik. Memang produk utama kami sebetulnya dari filter sama radiator, terutama dari situ. Jadi memang selama bertahun-tahun kalau kita lihat dari perbandingan tahun sebelumnya juga seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih, Pak Andri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan dari Bapak Andri Wijaya dari RHB Sekuritas. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana kira-kira penjualan di semester 2 tahun 2020 dan tahun 2021? Apa strategi SMSM untuk menghadapi kondisi yang sulit saat ini? Bagaimana rencana untuk ekspansi ke market baru? Terima kasih pertanyaannya, Pak Andre. Dapat langsung ditanggapi, Pak Andre. Ya, kalau mengenai proyeksi untuk semester kedua tahun ini, tadi yang sudah seperti disampaikan oleh Ibu Lidiana, bahwa kami melihat banyak perbaikan dibandingkan dengan semester pertama, di mana terutama pada semester pertama itu banyak gangguan dari masalah lockdown gitu. Jadi sehingga banyak barang-barang kami yang tidak bisa kami deliver ke customer. Termasuk juga memang ada sebagian perubahan demand masyarakat di berbagai negara. Dan kami cukup beruntung bahwa kami melihat pada Q3 ini yang sudah berjalan, untuk filter dan radiator bertumbuh cukup baik jauh dibandingkan dengan Q2 gitu. Bahkan yang cukup mengembirakan, radiator meningkat cukup signifikan, melebihi hampir 50% dibandingkan Q2, data Q2 gitu. Sehingga untuk keseluruhan, seperti tadi telah disampaikan juga oleh Ibu Lidiana, pada secara full year kami berharap bahwa penurunan yang pada semester pertama 17%, kami berharap bisa menjadi single digit, yaitu di bawah 10%. Begitu juga penurunan terhadap net profit perusahaan, bottom line-nya yang sebelumnya sebesar kurang lebih 13%, kami berharap bisa sekitar 8%. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tadi dari pertanyaan Pak Andre ada yang belum terjawab, Pak. Mungkin pertanyaan terkait bagaimana rencana untuk ekspansi ke market baru. Kira-kira bagaimana, Pak Andre? Oke, untuk ekspansi ke market baru saat ini ya tentu tetap kami lakukan, tapi kami juga fokus di existing market sekarang. Saat ini produk kami sudah diekspor ke lebih dari 120 negara. Sebetulnya market yang ada sudah sangat banyak, sangat luas areanya. Tinggal kami harus lebih memfokuskan mencari
distributor-distributor yang lebih baik dari yang sekarang ada di beberapa negara seperti itu. Untuk market baru tentu kami juga tetap mencari dan kami juga sering sekali ikut berbagai macam eksibisi perdagangan untuk mencari customer-customer baru gitu. Jadi kita fokus di dua tempat, yaitu market yang sudah ada dan market yang baru begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan nomor 7. Mungkin ini ada kaitannya juga sama pertanyaan sebelumnya Pak. Boleh share negara mana yang demand-nya balik paling cepat? Pertanyaan dari Pak Randy Putra. Mungkin maksudnya demand balik cepat di sini terkait dengan pandemi COVID-19 mungkin ya Pak. Ya Pak, dapat ditanggapi Pak Andri, silakan. Oke, yang paling cepat saat ini US yang kita lihat bertambah cepat. Ya, ini mungkin salah satu juga dampak dari trade war mungkin ya, karena saat ini sedikit banyak kami mendapatkan dampak yang positif gitu, karena saat ini filter dan radiator Indonesia masuk ke sana masih 0%, sedangkan untuk produk China ke Amerika sangat tinggi, sekitar 20-30% tarifnya gitu. Jadi yang paling cepat itu. Dan juga ada negara yang masih terus bisa bertumbuh seperti Thailand masih baik, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya Pak Andri. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-8 oleh Bapak Ahmad Zainur Rofikin. Pertanyaannya adalah sebagai berikut Pak. Mengapa ada employee turnover yang cukup besar? Apakah ini merupakan salah satu langkah perseroan menghadapi dampak COVID-19? Nah, begitu pertanyaannya dari Bapak Ahmad. Dapat ditanggapi Pak Andri, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya, sebetulnya bukan turnover Pak ya, kita lebih melihat sebagai langkah perampingan perusahaan. Jadi kami juga tidak mengurangi karyawan yang ada. Yang kami lakukan adalah tidak memperpanjang beberapa karyawan kontrak. Jadi kontraknya kita tidak perpanjang karena memang tentu berkaitan dengan pandemik otomatis, karena pandemik, karena permintaan menurun yang diakibatkan oleh beberapa negara yang melakukan lockdown, maupun memang demand di tiap negara juga ada mengalami pengurangan seperti itu. Jadi kami melakukan antisipasi. Sebetulnya kami juga sudah berusaha mempertahankan, makanya tadi saya sampaikan kita agak telat juga melakukan perampingan. Tapi kita lihat sepertinya tidak begitu cepat mengalami perubahan yang positif, jadi masih perlu waktu. Jadi sementara memang mengalami penurunan labor, yaitu kurang lebih 20% seperti itu tadi disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan ke-9. Oh, ini kebetulan banyak yang nanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 Pak. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Herna Permatasari, nampaknya Ibu ya. Jadi pertanyaan seperti ini Pak, bagaimana pengaruh lesunya industri otomotif terhadap masa depan SMSM? Apakah produk SMSM menjadi komponen mobil listrik? Ini mungkin kurang lebih mirip sama pertanyaan sebelumnya Pak, mungkin dapat diperjelas lagi pertanyaannya dari Ibu Herna. Silakan Pak. Ya, SMSM sedikit unik dalam pemasarannya karena kami sangat fokus ke aftermarket. Oleh karena itu kita lihat dampak krisis selama beberapa dekade ini kami tetap bisa survive gitu. Makanya kita dapat mencatat 27 tahun pertumbuhan tanpa terputus. Memang tahun ini agak berat walaupun kami tetap berusaha keras untuk mempertahankan menjadi tahun ke-28 karena tadi kami memilih market yang tepat. Selain itu, selain pasar aftermarket, kami juga sangat fokus ke pasar global. Sehingga setiap gangguan-gangguan di daerah tertentu atau area tertentu tidak langsung berdampak besar terhadap kesinambungan selamat sempurna seperti itu. Dan kalau untuk masalah electric vehicle, tadi saya rasa sudah dijawab pada pertanyaan sebelumnya. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Kita lanjut ke pertanyaan ke-10 Pak. Pertanyaan dari Bapak Tony. Mau tanya, selama ini CAGR untuk sales mencapai 21%. Untuk target 5 atau 10 tahun ke depan,
berapa target untuk CAGR di top line dan bottom line? Pertanyaan dari Bapak Tony, Pak. Silakan dapat ditanggapi. Terima kasih. Maaf, tadi CAGR sales apa laba ya, Pak? Sales, Pak. Oh, sales. Oke, baik. Oke, kalau CAGR sales, ya untuk mempertahankan CAGR sales tentu ya kami tetap berusaha karena kami yakin bahwa pertumbuhan perusahaan tentu harus disertai oleh pertumbuhan penjualan. Gitu. Tapi dalam kasus kami, kalau kita perhatikan, Selamat Sempurna juga agak unik. Kita tidak terlalu sangat fokus juga gitu karena kita juga harus memperhatikan bottom line. Maka kalau kita lihat kita juga punya consecutive net income growth yang sangat baik 17 tahun tanpa terputus gitu. Jadi kalau untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan sebetulnya lebih mudah gitu karena dengan melakukan diskon, rebate itu tentu cepat gitu ya. Tapi memberikan dampak yang negatif terhadap bottom line-nya gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat di Selamat Sempurna ada beberapa tahun yang flat, ada beberapa tahun yang kita bisa lebih tinggi gitu karena kita memperhatikan secara dua hal yaitu bukan hanya top line tapi juga bottom line gitu. Dan untuk mencapai CAGR 21% saya rasa bukan hal yang sulit gitu. Yang sulit adalah mencapai kedua-duanya antara top line dan bottom line. Ini yang PR buat kami sebagai manajemen gitu. Terima kasih. Kalau nggak salah pertanyaan keduanya apa ya? Ada pertanyaan yang kedua, Pak? Itu tadi, Pak, yang untuk menjaga cukup ya? CAGR di top line dan bottom line. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, sekarang pertanyaan dari Bapak Henry Tanjaya. Ini pertanyaannya menarik, Pak. Pertanyaan seperti ini. Khusus di luar negeri, bagaimana perseroan menghadapi kompetisi pada produk filter Sakura terhadap produk merek lain? Adakah diferensiasi produk Selamat Sempurna dengan merek lain? Sekian pertanyaannya, Pak, dari Pak Henry. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, untuk produk sejenis kami seperti filter dan radiator produk utama kami, ini merupakan safety produk, Pak. Produk-produk yang tingkat safety-nya tinggi. Jadi orang membeli barang atau membeli spare part ini tidak hanya dengan masalah harga, tetapi juga kualitas sangat penting karena barang tersebut ditempatkan atau dipasang pada mesin yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu, untuk bersaing, saya rasa kita quality is number one. Bagaimana kita harus menjaga kualitas kita. Dan kualitas itu tidak bisa kita bilang kita kualitasnya baik. Terbukti dari waktu yang panjang. Jadi, salah satu barrier to entry untuk bersaing di sini adalah kita mempunyai, kualitas itu tidak bisa disebutkan, tapi dibuktikan dalam waktu yang panjang. Selain itu juga bagaimana kita bisa mensuplai OEM atau OES standar perakitan dan produk kita diterima gitu. Nah, dengan modal seperti ini tentu kita bisa bersaing di pasar global maupun lokal. Begitu juga produk kami pun di fasilitas produksi kami juga memproduksi brand-brand ternama di dunia. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa produk kami itu kualitasnya terjaga gitu. Sehingga pada saat bersaing di market, ya kami dapat bersaing dengan baik. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Andri. Terima kasih banyak atas tanggapannya, Pak, yang sangat komprehensif. Mungkin kita cukupi sudah untuk sesi tanya-jawabnya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Nah, untuk mengakhiri, kami persilahkan kepada Bapak Andri pribadi untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menutup acara. Kepada Bapak Andri, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertama, saya mohon maaf, tadi ada koreksi sedikit mengenai komposisi produk. Bisa dilihat di halaman 17. Ya, tadi saya menyebutkan angka 2019, harusnya angka 2020 itu ada di halaman 17 presentasi kami. Ada perbedaan angka sedikit mengenai persentase komposisi produk. Yang terakhir dari saya sampaikan, mari kita sama-sama nabung saham yuk. Gitu. Mungkin kalau tertarik saham Selamat Sempurna, ya lebih baik. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Pak Andri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya untuk menutup acara. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen PT Selamat Sempurna Tbk dan juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara Public Expose Live 2020. Bapak Ibu, beli buah mangga di Kota Bontang terasa manis tidak sia-sia. Sampai jumpa pada acara yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.